Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Abu Nawas? Yang syair dan humorisnya sangat terkenal. Mari kita mengenal lebih dekat biografi Abu Nawas itu. Abu Nawas, atau nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Hizam Al-Fukaimi, adalah salah satu tokoh terkenal dalam literatur Arab yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Biografi Abu Nawas dipenuhi dengan kisah-kisah yang menunjukkan kecerdasannya, humor, dan kepiawaiannya dalam puisi. Abu Nawas lahir pada tahun 747 Masehi, sebagai anak yatim, di kota Ahwas, di wilayah Persia yang sekarang merupakan bagian dari Iran. Dia dibesarkan dalam budaya Arab dan kemudian pindah ke Baghdad, pusat kebudayaan dan keintelektualan pada masa itu. Sebagai seorang penyair, Abu Nawas dikenal karena karya-karyanya yang kreatif dan beragam, yang mencakup berbagai topik mulai dari keindahan alam, cinta, kebijaksanaan, hingga humor dan kenikmatan dalam hidup. Puisi-puisinya seringkali menggambarkan kehidupan yang penuh warna di istana dan di lingkungan masyarakat pada masa itu. Selain sebagai seorang penyair, Abu Nawas juga dikenal karena kecerdasannya dalam berbisnis. Kisah-kisah tentang kecerdikannya dalam berdagang, seringkali menjadi bagian dari legenda-legenda yang diceritakan tentangnya. Salah satu kisah terkenalnya adalah tentang bagaimana ia berhasil menjual angin terbaik di dunia kepada para pembeli yang penasaran. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas pergi ke pasar dengan hanya membawa sebuah kendi kosong. Di pasar, dia mulai menawarkan kendi kosong tersebut kepada para pedagang dan pembeli. Ketika ditanya apa yang dijualnya, Abu Nawas menjawab dengan antusias bahwa dia menjual angin terbaik di dunia. Tentu saja, para pedagang dan pembeli heran dengan tawaran tersebut. Mereka merasa tidak mungkin membeli angin. Namun, Abu Nawas dengan cerdik menjelaskan bahwa angin yang dijualnya adalah yang terbaik dan paling menyegarkan, dapat membuat mereka merasa lebih sejuk di hari panas dan lebih nyaman di malam hari. Kemudian, Abu Nawas mulai menggembok mulut kendi dan menunjukkan kepada mereka bagaimana angin yang terperangkap di dalamnya. Orang-orang yang melihatnya tertarik dengan gagasan tersebut, dan akhirnya, mereka mulai bersaing untuk membeli kendi kosong tersebut. Ketika harga terus naik, Abu Nawas dengan cepat menutup penjualan dan menjual kendi kosongnya dengan harga yang sangat tinggi. Ketika ditanya tentang keaslian angin di dalam kendi, Abu Nawas dengan cerdik menjawab bahwa mereka sebenarnya membeli kecerdasannya, bukan hanya angin. Kisah ini menunjukkan kecerdasan dan kepiawaian Abu Nawas dalam berdagang. Meskipun penawarannya awalnya terdengar aneh, dia mampu menggunakan daya pikirnya untuk menjual barang yang sebenarnya tidak bernilai menjadi barang yang diinginkan oleh orang lain. Namun, di balik kecerdikan dan humor Abu Nawas, terdapat juga sisi-sisi lain dari kehidupannya yang lebih serius. Dia seringkali menggunakan puisi-puisinya untuk menyampaikan kritik sosial terhadap penguasa dan ketidakadilan dalam masyarakat pada zamannya. Meskipun Abu Nawas terkenal dengan tingkah lakunya yang kocak dan cerdas, dia juga dikenal karena kesedihan dan kesendirian yang dialaminya di akhir hidupnya. Namun, warisan sastra dan kecerdasannya tetap hidup dalam karya-karya puisi, dan kisah-kisah yang diceritakan tentangnya, membuatnya menjadi salah satu tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah kebudayaan Arab. Ada salah satu kisah yang menarik tentang Abu Nawas. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official untuk semakin berkembang dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silahkan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adalah kisah ketika Abu Nawas dan Gagak. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar ketika dia bertemu dengan seorang penjual burung gagak. Sang penjual burung menyatakan bahwa gagak yang dia jual adalah binatang yang sangat pintar dan bisa belajar berbicara seperti manusia. Abu Nawas, yang selalu ingin mencari kesenangan, memutuskan untuk membeli gagak tersebut. Dia membawa pulang burung itu dan berharap dapat melatihnya untuk berbicara. Namun, setelah beberapa waktu, Abu Nawas menjadi kecewa karena gagaknya tidak kunjung belajar berbicara. Gagak itu hanya terus-menerus mengeluarkan suara yang sama, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertemu dengan penjual burung itu lagi di pasar. Sang penjual bertanya bagaimana keadaan gagak yang dia beli.
Abu Nawas dengan kesal menjawab bahwa gagaknya tidak bisa berbicara sama sekali. Penjual burung tersenyum dan berkata, "Apakah Anda memberinya makanan yang baik?" Abu Nawas mengangguk dan menjawab, "Tentu saja, saya memberinya makanan terbaik setiap hari." Penjual burung itu kemudian bertanya lagi, "Apakah Anda mengajarnya dengan sabar dan penuh kasih sayang?" Abu Nawas terdiam sejenak, kemudian dengan malu-malu menggelengkan kepala. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar mencoba untuk melatih gagaknya dengan baik. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran, ketekunan, dan kasih sayang adalah kunci dalam melatih dan mengajar. Abu Nawas menyadari bahwa kesuksesan tidak datang dengan cepat, dan dia harus bekerja keras dan bersabar untuk mencapainya. Wallahu alam. Melalui kisah-kisah Abu Nawas, kita bisa belajar banyak tentang nilai-nilai kehidupan. Seperti kesabaran, kerja keras, belajar dari kegagalan, kasih sayang, dan humor. Hikmah-hikmah ini dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan bijaksana dan penuh makna. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.